yang menjelma menjadi murtadin pura-pura, ya. Kemudian mereka mau, "Woi, saya melihat salib waktu saya sholat, begini, padahalnya gak ada yang betul, semua tuh omong kosong aja." Jadi pintar misionaris dari Islam kan, dari Islam semua murtadin, dari Islam. Di mana Kan murtadin, Kristen Pak? dari Islam semua itu. Loh, saya Dari mualaf kok. Islam memang Islam aneh, memang tidak suaramu juga kayak gini. Suaranya kok kayak gini. tidak pernah penuh. Barang Allah kau penyesat, baca Maryam 83 apa? Maria mana ada Maria boy ya. Kau Kita turunkan aja dia. Jadi gini teman-teman ya, di gereja itu begini teman-teman. Yang dulu yang saya bertanya kepada frater ya, frater ini kan wakilnya pastor ya. Kalau pastor berhalangan untuk untuk misa di gereja, diwakili oleh frater. Kemudian saya bertanya, kebetulan frater ini omnya saudara dari teman sekolah saya, teman kelas. Jadi kalau saya belajar bersama sering ketemu. Jadi saya tanya-tanya dia di teras rumahnya, frater, kenapa ya kalau kita masuk di rumahnya frater kan kita buka sendal teman-teman ya, buka sendal, buka sepatu. Kalau kita masuk ke rumah kita juga begitu. Nah saya bertanya, kenapa kalau kita ke gereja frater kita nggak buka sendal kayak orang Islam ya? Nggak perlu itu, tidak perlu, dia bilang. Kita tuh iman saja, kita iman kepada Yesus, karena dia mengutip di ayat yang diulang-ulangi di gereja, yaitu akulah jalan keselamatan dan kebenaran, akulah jalan kehidupan dan kebenaran, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi cukup Yesus aja, dia bilang, cukup kau imani, karena Yesus pernah berkata, katanya, jika kau memiliki iman sebesar biji sesawi, kau dapat memerintahkan kepada pohon ara itu, tercabutlah engkau dan tertancaplah ke laut, dia akan taat kepadamu. Tapi saya tidak lupa, saya iya aja saya dulu, karena coba saya berpikir, Yesus berkata kepada siapa? Kepada orang Israel, kepada murid-muridnya. Nah, dan hebatnya orang-orang ini, pemuka-pemuka agama di Kristen ini, orang-orang kafir ini, mereka pendeta pastor ini tidak pernah membaca dalam gereja Matius 15:24 bahwa di situ Yesus menegaskan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan di Matius 10:5 dan 6, Yesus sudah waktu mengutus ke-12 muridnya, dia berkata, "Janganlah kau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel." Tetap kepada umat Israel. Lalu kita Kristen ini kapan Yesus itu memvalidasi ya Bible yang kita pegang sekarang? Nggak ada. Nah, jadi kita sebenarnya teman-teman Kristen ini kasihan ya, jujur saya lagi berusaha juga teman-teman ya, saya mohon doa aja ya, karena ada beberapa orang ya, insya Allah memang butuh waktu ya teman-teman ya. Iya, semoga mereka tuh mendapat hidayah ya, karena kalau hidayah itu tetap milik Allah ya, Allah berhak membolak-balikan hati orang yang dikehendakinya. Itu saya percaya itu kok, selama orang itu betul-betul, karena Allah ini mengetahui kan hati kita kan. Jadi orang yang saya rasa, yang saya lihat baik, semoga ya dia mendapatkan hidayah, amin. Apalagi khususnya keluarga saya. Dan usaha itu milik kita Bang Al ya, tapi takdir itu milik Allah. Betul. Betul itu Bang, saya dukung itu. Nah ini ada sedikit nih untuk mereka nih ya, ini mungkin mereka bisa didengar gitu ya, maka kita balas hinaan mereka. Nggak perlu kita pakai congok, kita pakai data aja. Iya benar. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Oke, kita cek di sini, bergulat dengan siapa ini? Daud ini, Yakub ini. Oke, kita besarkan ya. Ya, lihat ya teman-teman ya. Lalu kata orang itu,
namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan siapa ini? Bergumul melawan siapa ini? Melawan dua Itu dan penghinaan itu manusia buat Allah. dan engkau menang. Yakub menang, cok. Makanya mereka menerjemahkan kitab suci itu semaunya gitu, demi Jadi Yakub memenangkan pergumulan dengan Theos ini, makanya Daud disebut jadi Israel lagi, bukan Yakub lagi, karena dia memenangkan pergumulan dengan Tuhan gitu. Hebat udah Yakub ini gitu. Aduh. Bang Al, izin bertanya boleh? boleh saudaraku, silakan. Ya, Bang ini kan dari Katolik ya? Iya betul. Oke, ini ada pendapat dari seseorang pendeta ya, yang agak-agak dibilang off the record juga kagak ya. Dia bilang itu pendirian gereja-gereja itu motifnya adalah bisnis. Apa betul itu, Bang? Ya kalau di Katolik tuh ya setiap selesai misa ada pengumuman namanya. Pengumuman itu dana-dana kolekte namanya. Dana-dana kolekte minggu lalu, minggu kemarin, terus ada misa. Perpuluhan juga artinya. Iya, dana itulah yang dikumpul. Kalau di Kristen di Katolik nggak dikatakan perpuluhan, tapi dana kolekte. Ya bahkan di Katolik itu berapa kali ya? Pertama sarung warna merah, kemudian warna kuning. Habis misa lagi di depan gereja ada lagi kotaknya banyak. Tapi bukan perpuluhan namanya. Ya itu kalau perpuluhan itu nggak ada ya kalau di Katolik ya, karena di Katolik itu harus kolekte, harus tiap minggu tuh harus wajib. Tapi 10%. Iya, kalau dari orang tua tuh wajib kita isi. Bapak saya dulu sering kasih saya 10.000. Nah, maksudnya harus 10% dari pendapatan. Ya kalau di Katolik saya kurang tahu, tapi nggak ada ya yang mengatakan harus 10% ya. Pokoknya Nggak. ada. Beda di Protestan ya, beda. Kalau Katolik itu jadi tempat uang itu banyak gitu kan. Bahkan kalau orang mau minta didoakan harus ada pada saat persembahan itu, doa persembahan itu dia harus membawa kayak macam-macam gitu ya, kayak makanan lah, apa segala macam, buah-buahan, terus sarung. Nah, di sana kan ada namanya, di kami sini kan kain apa tuh, kain adat lah, yang mahal harganya kan. Ada yang bawa dengan uang di amplop banyak gitu. Iya, itu banyak, itu berapa juta, nanti dibacakan nanti soalnya, makanya mereka semangat untuk memberi. Nah, nanti dibacakan dari keluarga ini sekitar 2 juta sumbangan ini untuk renovasi Berarti gereja dinampakkan segala kali macam. gitu, Bang? Ya dinampakkan. Jadi orang yang memberi Berarti itu harus dinampakkan kali. Oh. Iya, jadi orang yang memberi itu kan ingin, wah supaya nanti nama kita dibaca nih kan, gitu. Iya betul. Itu Bang. Jadi pamer lah, istilahnya pamer. Ya, Jadi gini ya. Izin Bang, untuk si botol-botol ini ya, si Oten ini ya, biar ku kasih dikit arahan sama kalian ya, pencerahan sama kalian dengarlah ini. Pakai data saya ngomong. Udah jelas, nggak kedengeran. Gimana? Suaranya kecil banget, Bang, nggak jelas. Oh iya. Ya, bentar Bang ya, saya mau sapa saudara saya Latah Zan. Beliau seorang mualaf juga. Latah Zan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latah Zan. Saudara. Jangan Batasan berangkat. udah dari tadi naik ya? Iya, belum bisa. Oh, belum sapa tadi.
Mas, Iya. ya Allah. Lagi nggak potong bang, nggak Maafkan potong. kami Bang Latarzan. Bang Ajari beliau Latasan ini serang mualaf juga. Oh iya yang kemarin ya. Bang Hasan. Assalamualaikum. Dia typing di bawah, lanjut dulu bang katanya. Oh udah di Bang taping. Hasan. Waalaikumsalam. Oh lanjut bang katanya, lanjut. Dia lagi ini mungkin lagi ada itu. Iya iya iya. Lagi punya Nggak bisa bicara kesibukan, ada dulu. tamu dia. Monggo Bang Al, monggo Bang Al. Iya jadi begitu bang ya. Di Katolik itu ada 3 pilar kita bang. Pernah juga saya tanya kepada frater, kenapa kita tidak mengikuti pilar yang pertama yaitu kitab suci? Kan pilarnya kan ada 3. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Tapi yang lebih banyak kita ikuti ini tradisi suci dengan magisterium itu dari pusat kan, karena Katolik itu kan pusatnya kan Vatikan. Makanya ada keuskupan. Keuskupan itu wah, luas itu keuskupan itu ya. Keuskupan, terus yang nomor satunya kan paus. Keuskupan itu kayak gubernur lah, pemegang wilayah kan, suatu daerah gitu. Kayak di sini ada namanya Keuskupan Ruteng, gitu bang. Kalau tradisi suci itu apa, Bang? Oh. Ya itulah kalau misalnya hari raya Paskah ada Rabu Abu, Kamis Putih, itu kan nggak ada tuh jalan salib, nggak ada perintah di gereja tuh. Jadi artinya itu di dalam kalau di gereja Bible. gitu loh ya, secara Ya. terus-menerus. Dibuat oleh gereja sendiri gitu, makanya saya pertanyakan. Oh, betul. Ya. Kenapa ada jalan salib ini? Di mana perintahnya di dalam Bible? Ya. Selalu saya tuh bertolak belakang sih, karena kok panas-panas kita bikin patung, bikin kita hias diri kayak Yesus. Ada teman saya yang kayak tentara Romawi berpuk. Jadi saya sempat berpikir apa yang kita lakukan ini nggak ada manfaatnya gitu, nggak berfaedah. Kata pastor cukup imani saja. Kenapa harus ada begini-begini gitu dalam pertanyaan saya kan? Sedangkan yang dibutuhkan di Kristen kan, di Katolik kan tidak perlu lagi kau berbuat baik. Tidak perlu, karena bukan pahala, bukan perbuatan baik yang mengantarkan kita nanti. Tetapi keyakinan atau iman tadi kepada Yesus yang telah menebus dosa kita itu yang Bukan balas utama. bersedekah ya, Bang ya? Emang nggak diajarkan bang, Kak? Seperti yang cerita di Amerika dan di Inggris itu kan, yang minta susu itu. Oh nggak tahu tuh ya. Pokoknya intinya nggak Jadi kan di ada ini YouTuber apa ya? Dia ini kan bikin sosial eksperimen. Terus dia nelfon ada 30-an gereja. Dia bilang anak saya umur 3 bulan, nggak punya uang, nggak untuk beli susu gitu loh. Semuanya nolak. Tuh. Cuman satu masjid ya yang nerima. Begitu dia telepon masjid, langsung satu masjid aja langsung. Anda posisinya di mana, anaknya umur berapa, merek apa dan lain-lain gitu. Itu kan viral banget sampai sekarang. Iya, aku pernah Hal yang nonton. sama dilakukan juga di Inggris. Ceritanya orang yang berbeda, tapi sama kasusnya dibuat begitu kan. Ternyata sama juga jawabannya seperti itu. Dan masjid juga sama seperti itu. Oke, izin teman-teman. Makanya tadi kan karena bukan berbuat Bisa monitor. kebaikan, artinya kebaikan tuh gak ada gunanya kan? memang nggak perlu, karena di situ cukup iman. Karena Kecuali yang kolekte kan Bang ya, Bang Al. iya, Jadi- karena di Selamat malam Isa. Selamat malam Isa. Assalamualaikum Bang, Islam Bang. Jadi ajaran Assalamualaikum Kristen. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dibahas dulu ya Bang ya. Soalnya untuk teman-teman kita Kristen juga yang satu kursi. Boleh? Gimana Bang? Nggak dengar Bang? Galau yuk, nah yuk, galau yuk. Abang turun dulu di bawah, nanti kita gantian ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum Bang. Siap Bang. Oke. Oke. Yuk galau yuk, nah yuk kesini yuk, galau yuk. Kalau punya nyali yuk, naik kita kesini, kita nimbrung sama-sama kita yuk, galau yuk, naik sini yuk. Mana berani Bani typing naik ke komal Bang? Ya, Alkitab itu aja kalian rampok dari Al-Quran. Alkitab itu adalah nama dari Al-Quran. Malu nggak? Naikkan dulu Bang Dewa. Nama kitab suci aja hasil rampok. Oke, ini ada satu mengenai Assalamualaikum. Tuh, dia mau naik nih kalau. siapa Naik yang galau. turun ya? Yang turun siapa tadi? Kok tiba-tiba turun gitu? Nggak tahu. Ah ini dia. Selamat malam galau. Halo, monitor galau.
Ya, selamat malam. Ya, selamatkan malam, Bang, walaupun diri kau tidak selamat. Dirimu yang nggak selamat. Kalau Ya, Nabi kita itu selamat, boleh? Oh, gimana bisa selamat? Orang Enggak, nama saya kita mau- Susi aja hasil rampok lau. Enggak, kayak gitu. Bang Galau mau diskusi santun ya? Bang Galau naik di Komar mau diskusi saya santun. mau ngomong sama si AI KTP. Ini Komar, Nama saya Alktp, Bang. Alktp itu kepanjangannya agama Ya, lama. saya mau- Sabar. Kan kau bilang AI, tidak salah. Alktp itu saya buat akun saya tuh setelah saya tahu bahwa Paulus itu ternyata penyesat. Ternyata Kristen mengikuti Paulus, bukan mengikuti ajaran Yesus. Makanya nama saya Alktp itu ada kepanjangannya, Bang. Ayo bilang. Artinya agama lama, ya agama lama, KTP kebongkar, tapi lambat, lama gitu. Jadi saya bongkar pelan-pelan. Agama lama tapi pelan maksudnya. Kebongkar tapi pelan. Jadi pelan-pelan saya bongkar, pelan-pelan saya bongkar. Gitu. Karena Kenapa apa? jarang-jarang Karena di agama galau-galau? kita yang lama, teman-teman, agama kita yang lama tidak ada satupun yang kita ikuti dari perkataan Yesus. Begitu. Tidak ada. Coba kau tunjukkan, kalau kau seorang Kristen yang benar-benar Kristen sejati, kau tunjukkan kepada saya perintah Yesus yang kau ikuti selama kau hidup ini, selama kau beragama Kristen. Silakan. Nggak ada, teman-teman, yakin saya. Nggak ada. Itulah bodohnya kalian, orang belum jawab udah kalian potong. Gimana sih? Silakan. Nggak ada. Tekan aja galau. Baik, silakan Kalau jawab. kau Silakan sengaja jawab. akan galau dirimu. Dari Saya nama naik ke aja atas udah ini bukan mau beres. ngebahas itu. Saya mau ngebahas si Alkatip. Bang ngomong satu-satu biar nggak Gimana tentu. dari- Ya Dari udah mana tinggal sih? jawab aja lo, Bani Tiping, lama kali. Ya lah. Ya udah, nanti diajak berikan kesempatan sama Bang Galau Nah, untuk kalian menjawab. ngomong aja sesama kalian. Kalian ngomong sesama kalian. Ngambek ye. Ya silakan Bang Galau Nih. dijawab. Silakan Bang Galau. Dia kayak orang Flores nih, Bang. Ya, suka meragu ya, Bang ya. NTT dia nih, ya. Enggak. Dari mana, Bang? NTT mana, Bang? Nah, Iya. Apa yang diperintahkan coba? Perbuatan baik mana yang dilakukan oleh yang Jelaskan. kita di Katolik? Alkatip jelaskan. Ya, karena di Katolik, oke baik ya saya jelaskan. Di Katolik itu kami ya percaya bahwa karya keselamatan itu atau karunia, kasih karunia itu hanya dari Yesus. Sering diumpamakan oleh frater bahwa waktu Yesus disalib ada 3 orang. Ada penjahat sebelah kiri dan ada penjahat di sebelah kanan. Pada saat itu penjahat sebelah kiri itu berkata, ini yang guru agama saya dari SMA ya mengatakan cerita ya, bahwa kita cukup imani saja ya. Ini poinnya di sini ceritanya. Penjahat di sebelah kiri disalib Yesus itu berkata kepada Yesus, jika engkau sungguh datang dari Allah, engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Lalu penjahat di sebelah kanan itu berkata kepada penjahat yang sebelah kiri tadi, kalau kita ini pantas disalibkan, dihukum karena kita ini memang penjahat, tetapi dia tidak bersalah, dia tidak pantas disalib. Nah, lalu Yesus berkata kepadanya, lalu dia berkata lagi ini yang sebelah kanan ini, guru, ingatlah aku ya, nanti dia bilang, ingatlah aku. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu kita imani itu karena dia percaya kepada Yesus bahwa dia orang tidak bersalah, jadi dia diselamatkan. Hanya saja kami tidak terlalu mendalami dulu kami karena namanya kami Katolik kan, ikut aja guru agama ngomong. Tapi setelah kita pelajari sebenarnya hari ini juga tuh Yesus sudah berbohong. Kenapa? Karena setelah itu kan Yesus kan mati 3 hari. Maut. Iya, selama 3 hari. Kemudian dia bangkit. Bahkan di Markus 16:12 Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Bahkan Petrus berlari ke kubur lalu memegang kain kafan Yesus dan berkata, apa sebenarnya yang terjadi? Ada kejanggalan banyak. Kemudian waktu Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya, mereka mengira dia hantu.
Kemudian lagi setelah itu, sebelum itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan waktu Yesus terangkat keluar dari kubur, setelah 40 hari kemudian dia mau terangkat, ada beberapa orang yang ragu-ragu. Banyak kejanggalan itu, Bang. Petrus tidak pernah menyangkal Yesus 3 kali setelah Yesus mati. Narasi Sebelum Bang, sebelum dia, iya itu maksudnya. Betul. Sebelum sabar. Ya, Petrus menyangkal Yesus itu waktu dia ditangkap. Dengerin dulu. Mana dasarnya? Kau ini langsung saya Mute takut. nggak usah di mute, Bang, nggak usah di mute. Jadi begini, saudaraku. Maksud saya itu kejanggalan-kejanggalan bahwa itu yang disalib itu bukanlah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satunya Petrus menyangkal dia 3 kali. Kemudian waktu dia hilang pada hari ketiga, saya tanya, apa dasarnya Katolik kau katakan perbuatan baik itu tidak perlu? ya tadi itulah udah saya jelaskan ya, bahwa karya keselamatan di konsep di Katolik itu asal kau percaya, karena di dalam Bible kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan itu aja yang diulang-ulangi. Betul tidak? Saya iya. Sekarang sama saya. Kamu kan mantan Kristen ya nih ya. Mantan Katolik, bukan Protestan saya, Katolik. Ya, oke, Katolik ya. Jelaskan konsep keselamatan di dalam Kristen ya. Konsep keselamatan dalam Kristen dan iman tanpa perbuatan. Jelaskan. Baik. Habis ini saya tanya kau ya, hukum terutama dalam Kristen ya. Jangan sampai kau Kristen abal-abal juga nih. Hukum pertama itu di bio kau tuh udah kau pasang. Malu kau sih kejam kitab ayat Alkitab. Hukum terutama dan pertama apa? Yang mana? Hukum terutama dalam Kristen apa, Bang? Ada 2. Apa? Hah? Itu aja kau nggak tahu gimana? Kau ingin mencoba? Jangan mengajar ikan berenang. Sebentar. Jangan kau ajar ikan berenang. Contoh, kau sendiri tidak tahu ya fondasi imanmu itu dari Bible itu apa hukum terutama dalam Kristen. Kau jelaskan. Itu yang terpenting. Lalu kau bertanya kepada saya, bagaimana keselamatan? Kau jelaskan. Ya. Kau jelaskan kambing. Kau suka bawa Katolik kau. Mulai keluar ajaran kasih ya. Kenapa? Inilah teman-teman ya. Kenapa kau jadi bilang kambing kau? Kamu yang domba, kamu yang hewan. Nyebut kambing itu nggak salah. Jelaskan. Kenapa kau nggak salah nyebut kambing itu? Melakukan perbuatan baik. Nggak kepleset itu mulutnya tuh. Galau nggak kepleset ngomongnya itu. Oh semua. Ya sekarang latasan yang ladenin ya latasan ladenin sekarang Sanggup kalau yang lainnya butuh temannya ya. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Galuh agamanya apa, Bang? Enggak, saya enggak mau sama kamu, saya mau sama host. Alkitab enggak sanggup ngadu ke temen. Kenapa takut? Loh, enggak saya dia mau kan diskusi sama dia, bukan sama cecep. iya gini Bang Galuh ini latasan juga serang mualaf sama aja sama Bang Alktp. Saya enggak perlu dia, saya butuh hostnya. Alkitab jelaskan bilang Katolik. Dombanya takut. Warnanya apa? Enggak, dombanya Jangan takut ya. dombanya. Orang, anda sendiri apa? Ngebahas Katolik tapi enggak berani jelasin. Atau nggak Kenapa Islam mental patungan? Kenapa tungan? Anda sendiri nggak jelas. Orang nggak jelas itu nggak usah dilayani. Islam mental patungan. Iya. Dombanya takut. Tunjukkan dong, Anda itu Dombanya siapa? berbulu Gitu, apa nggak bisa botak? menuding. Profilnya aja anjing. Warna aja nggak jelas. Ngapain dilayani? Lihat. Dombanya Tuhan Yesus berbulu katanya. apa, ya? Pantas like-like tersesat semua nyembah batu. Oh, tidak. Yang tersesat Saya itu tidak gimana tersesat orang? bersama-sama orang yang sudah Mana mualaf ada? tidak tersesat. Yang tersesat Justru itu Anda lah yang jelas. tersesat. Gimana orang? Penyembah Kita berhala kalau meluruskan kata Anda. Yahudi. Hmm.
Yang merampok agama ini kitab Kasihan Yahudi kali ya orang-orang dikatakan kayak oleh gitu. Yahudi itu adalah penyembah berhala pagan tuh. Assalamualaikum Bang Dewa. Masya Allah ada Bang Dewa dari tadi saya ini besar kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok dari tadi. Ya lanjut. Aduh teman, penyembah berhala. Kenapa Bang galau? Kenapa? Iya, Alkatemi nggak sanggup. nama aja galau. Gimana saya mau lanjutkan? Kau hukum terutama dalam Kristen Loh, saja kenapa kau tidak kamu nggak tahu. sanggup, Dengerin Alkatemi? dulu. Alkatemi nggak sanggup, Sabar. nggak usah buka. Bagaimana saya bisa lanjut? Kau hukum terutama dalam Kristen aja kau nggak tahu. Apa hukum terutama Gak coba? usah diladenin orang dia. Takut. Nggak usah di mute, nggak usah di mute Bang. Nggak usah di mute moderator biar. Kafir apa Mereka ini kan ateis, suka apa framing. Mereka ini kan Protestan, suka apa framing. Katolik. Alah, Mak. Bertanggung jawab lah kalau mau diskusi itu. Saya Protestan, saya Gimana takut satu-satu lah. ya kau sendiri Satu, gak jelas, oke. sama aja galau. Ya udah, kau mau lanjut nggak? Gimana KTP nggak sanggup? Tutup aja kamarnya berani kalau Kak. nggak sanggup. Ngapain? Bang. Nggak apa-apa biar selain ini nggak apa-apa. Biar dia terbongkar kan, biar terbongkar semua kebusukan atau Orang dia aja agama nggak mereka. jelas kok apa. Jadi konsep ketuhanan ke Kristen itu memang tidak jelas teman-teman ya. Buktinya waktu mereka berdoa saja ya, perhatikan ya. Allah Bapa kami dalam sorga, berkatilah kami, Oke, berkatilah Mario. keluarga kami di dalam nama putramu yang suruh Yesus Kristus. Enggak, kita dengan ngebahas peran Islam serta pun nanti perawan siap. Maria, Ya, Bunda kita bahas Islam Allah, pun siap, kita. dan persekutuan per orang kudus, Santo Yosef, semua disebutin Pak. Kenapa? Karena sakingnya mereka tidak percaya kepada satu Tuhan. Bingung. Di mulutnya mengatakan bahwa mereka tidak menyembah berhala, Itu yang kutanya. tetapi praktiknya berbeda teman-teman. Di gereja itu mereka berlutut, ya, berlutut depan patung Bunda Maria, menangis, bakar lilin sampai menang. Itu kan penyembahan namanya. Padahal di Bible sudah jelas teman-teman ya. Keluaran 20 nomor 4, janganlah kau membuat patung yang menyerupai di langit di atas dan yang menyerupai di bumi di bawah, dan yang ada di bawah air di bawah bumi, dan janganlah kau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tetapi Kristen tabrak semua Bang, ditabrak aturan-aturan. Jadi kayak orang kalau bawa mobil di jalan, rambu-rambu lalu lintas dia sudah mengatakan belok kiri, ada tikungan, dia belok kanan, masuklah ke dalam jurang teman-teman. Rambu-rambu lalu lintasnya belokin kiri, di depan itu ada tikungan kiri. Yang bawa mobil nggak peduli saya di belok kanan, nggak mampus ke dalam jurang kan. Inilah makanya Yesus pernah berkata, orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, pendeta pastor sudah buta, yang dituntun tak buta juga. Ya, hanyutlah semuanya. Bang, Iya, silakan saudara. mantan dari Katolik ya. Iya Bang. Oke. Masih hafal nggak doa Bunda Maria Bang? Oh ya, hafal itu dari kecil itu Bang. Salam Maria tuh. Yesus playboy nggak Bang? Coba kita dengar ulang ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lah, yang muji cuma wanita aja berarti playboy dong Bang. Masa cuma terpujilah engkau di antara wanita, para wanita laki-lakinya nggak boleh tapi tetap membaca Salam Maria. Islam. Berarti playboy Yesusnya Bang. Ah kacau nih Bang. Agak rusak ya Bang ya. Ulangi lagi Bang. Coba bacaannya Bang. Ulangi lagi Bang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Playboy Bang. Aduh kacau nih. Tapi di sini kalau saya baca Itu kira-kira apa ada tuh yang tadi, dengar, Bang? wah gawat. Itu doa apa tuh? Itu doa apa itu? Doa Salam Maria tuh. Lanjutlah Bang. Cari apa lo pengagum para wanita dulu. Jadi saya lucu teman-teman ya. Padahal ya, jadi kesalahpahaman ini yang makanya dulu saya pelajari baik-baik lagi. Ternyata benar. Yohanes 1:1 itu sebenarnya itu menjelaskan tentang waktu malaikat Gabriel membawa firman ya dari Tuhan, mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan firman kepada Maria. Itulah di Yohanes 1:1 itu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya kan. Jadi malaikat Gabriel ini sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria.
begitu sebenarnya. Jadi Maria, setelah Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian Maria kan nggak percaya tuh. Bagaimana mungkin ya saya tidak bersuami. Lalu disitulah malaikat Gabriel menjelaskan bahwa sanakmu atau saudarimu Sakaria yang disebut tua, yang dikatakan mandul, dia sudah mengandung 6 bulan sekarang. Karena bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di ayat berikutnya, tapi tidak dibacakan itu di bawah bang di gereja. Jadi tidak pernah dibacakan itu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu tidak pernah dibacakan. Baru saya belajar ini setelah ada apologet debat lintas agama, baru saya baca-baca semua. Ternyata apa yang dikatakan oleh teman-teman apologet Muslim itu luar biasa. Mereka tidak berdusta, mereka jujur mengatakan inilah sebenarnya kebenaran ini. Alhamdulillah, ternyata betul bang. Yang ditutup-tutupin sama gereja-gereja itulah yang dibuka sama apologet Muslim. Makanya saya katakan sama teman saya Kristen di sini, Antonius, sekalipun yang mengatakan itu adalah ustadz atau orang yang tidak seiman dengan kita, selama yang disampaikan dia itu kebenaran, kita wajib mendengar. Kemudian kita simpan, kita renungi, kita pelajari lagi. Dan betul apa yang dikatakan oleh teman-teman ini. Jujur loh bang, saya tuh nangis dulu loh. Sampai saya tuh, wah ternyata selama ini nih ya Allah kita ditipu, disesatkan. Karena di Kristen itu dijanjikan yang enak-enak. Salah bang, bukan ditipu bang, dikadali. Pada akhirnya pahit. Iya, karena di Kristen memang nggak ada yang haram bang. Enak seenak-enaknya. Bener lah kata Bang Juma, gue pernah lari dia kan, dia tuh lari udah menipu, kalian itu menipu sudah dia dengan menipu lari kalian kan. Mereka tuh ayat-ayat yang menguntungkan itu yang dibacakan di gereja sampai kami ini hafal kan. Yuk diskusi kita yuk, kalau KTP yuk, nggak usah komit yuk, berani kau. Itu berani kenapa takut? Orang Islam itu seperti orang sebentar. Landasan iman kami itu kuat. Kami itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ya tiang-tiang rumah kami itu dari baja. Sekalipun angin topan, angin bertiup tidak akan hancur. Itulah landasan iman kami Islam. Kalau kamu Kristen, landasan pasang laut, miring rumahnya. Baru pasang udah miring. Nah, datang angin langsung roboh. Begitu ditanya siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus, Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Nah, itu udah roboh tuh iman kau. Itu landasan imanmu tidak jelas. Makanya saya katakan tadi, kalau kau berdoa, coba kau jujur. Betul kau berdoa begini? Allah Bapa kami dalam surga, berkatilah kami ya di dalam nama Putramu Yesus Kristus, dengan perantaraan Santa Perian Bunda Allah, dengan orang kudus, persekutuan para kudus. Kau gabung semua sudah tuh. Santo ini, santo itu kau sebut. Karena memang tidak jelas. Satu kelurahan disebut ya. Iya, makanya saya katakan Kristen adalah umat yang bingung. Pendeta pastornya bingung, apalagi jemaatnya. Kalau yang pemimpin agamanya sudah bingung, tentu jemaatnya lebih bingung lagi, tersesat. Mana dia? Mana? Tadi katanya yang DM saya itu banyak, saudara-saudaraku. Supaya saya cerita sedikit ya. Yang DM saya ini, kenapa saya suka live ini? Karena saya ingin semakin kau hujat saya, semakin kau kutuk-kutukan saya, semakin semangat saya untuk menyampaikan kebenaran. Benar. Kau hujat saya lewat DM, woi kau terkutuk binatang gini-gini segala macam. Saya nggak takut. Semakin kau begitu, semakin saya semangat untuk menyampaikan kebenaran. Karena sesungguhnya memang agama kau Bang Al, kudukung kau, jantan kau itu kudukung. Terima kasih saudaraku. Memang karena kenyataannya agama yang membimbing hati dan tanpa mematikan akal adalah agama Islam. Karena di Islam tuh berakal dulu baru beriman. Terbalik kalau di Kristen. Beriman dulu baru berakal. Contoh, terbalik kenapa ya? Terbola balik saya bilang. Karena kalau ke gereja kita pakai sepatu masuk ke dalam gereja. Yaudah, ayo diskusi. Tapi kalau diskusi. kita pulang di rumah, sendal sepatu lepas di luar. Kita pergi bertamu ke rumah tetangga, sendal sepatu dilepas di luar karena takut rumahnya orang kotor. Berarti lebih suci rumahnya orang daripada rumah Tuhan. Jawab itu. Kau masuk rumah Tuhan, dari rumah tuh kau injak tai kambing, tai babi, tapi tai anjing, sampai di gereja kau masuk kau berlutut, kecium semua baunya. Makanya pernah di gereja tuh, ini siapa injak tai ini kita bilang itu. Di dalam gereja siapa injak tai? Tambah lagi baunya, gini Bang Al. Tambah lagi gini apa namanya, kaos kaki orang itu belum dicuci selama 3 minggu.
Ini bang, saya cerita nih bang, bukan saya karena mau menghujat, tidak. Saya cerita nih demi Allah karena kenyataannya. Bahkan kalau saya mau ke gereja dulu kita SMA, saya dengan kawan-kawan saya Antonius termasuk yang masih Katolik ini, kita suka cari cewek-cewek yang dari sekolah sebelah. Oh itu cantik. Jadi kita duduk itu dengan mereka cewek-cewek itu. Jadi tidak ada fokus ke gereja tuh cuma formalitas sebagai nampak kita nih punya agama gitu aja. Selamat Enak kan jadi Nicholas. Kristen kan, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya kan? Udah meninggal langsung ke sorga. Meninggal langsung Apa kata masuk neraka. Hari ini engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Hari ini dia ke sorga Itu kan dia meninggal. teman-teman, Enak kan? terbukti yang saya bilang tadi kan, terbukti kan. Terbukti Henok udah di sorga, Lazarus udah di sorga. Sabar dulu Nicholas, sabar dulu, sabar. Enak kan? Terbukti yang saya katakan tadi bahwa perkataan Yesus yang selalu didoktrin itu tadi itu waktu yang disalib di sebelah sebelah kanan itu kan, yang Yesus mengatakan kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu sering diulang-ulangi itu sama guru-guru agama bang. Jadi cukup kita beriman kepada Yesus, sudah pasti selamat. Jadi nggak perlu kau berbuat baik sama orang. Nggak di Yesus keren ya, berbohong, dusta. Iya, pada nyatanya ya. Nah, biar dia ngomong, kasih waktu dia. Siapa? Silakan. Dulu, gitu. Nah, jadi begitu kawan ya. Jadi nanti setiap Perkenalkan umat diri Kristen yang dulu. meninggal akan berangkat ke sorga. Udah kemasukan Roh Perkenalkan Kudus, nggak diri perlu dulu perkenalkan kalian. diri. Dan nilainya kuburan terbuka. Banyak diri jemaat dulu. yang telah meninggal Ini bang. Komal, bukan Dia banyak telah- sampah. Udah kemasukan Roh Kudus, nggak perlu perkenalan diri. Ya, perkenalkan saya ini penghuni sorga nama Kristen apa? Bang Nicholas. saya perkenal. Iya. Apa Agamanya lah yang apa? dibilang dia? Jangan dimut dong. Iya, nggak usah di mute. Iya, oke sama saya bang. Gantian. Sama saya. Agama Nggak usah di-mute, Nggak usah di-mute, biarkan. Jadi dia para ngomong. penghujat dengarkan Enggak, Bang. baik-baik. Agamanya apa, Kalian Bang? itu harus berdasarkan Agamanya apa? data. Bang, agamanya apa bang? Iya, Totonya Jadi ngomong setiap aja umat dia. Kristen yang Agamanya apa, beriman Bang? ke sorga. Bang. Nicholas mabuk ya? Agamanya apa? Enggak, saya baca Kristen dalam dia. mabuk. Baca Lukas 23 Makanya Anda ayat tuh harus ada 43. aturan bang, Iya, kenalan. saya nanya Lukas dulu. 23 ayat Saya 43 nanya kata dulu, Yesus, abang agamanya "Ini apa? engkau akan ada Bang. bersama-sama dengan saya Abang di dalam agamanya Firdaus apa? sorga." Domba tersesat. Ya kan? Orang ngomong. Kuburan-kuburan Anda naik. terbuka banyak. Turunkan host. Kita bertiga nih nanya dia Bagaimana kau tidak Jangan di-mute? merepet-repet aja Ya? kayak perempuan. Jangan dong perempuan. Terlalu banyak minum anggur di Perkenalkan gereja diri kayak dulu. gini nih, mabuknya Kalau di luar. Anda itu laki-laki, laki-laki Terlalu itu banyak nggak minum banyak anggur Anda ngomong, nih, yang makanya penting mabuknya di perkenalkan luar. diri dulu. Enggak kayak Jangan domba di-mute. tersesat ini. Jangan di Iya, kita tidak akan mute kalau Anda bisa diskusi dengan baik. Betul. Kita Oke, bertanya betul. agama Anda supaya kita kamu dulu. bisa menyesuaikan pertanyaannya. Kalau Anda ngomong kamu dulu. terserah, saya kasih. Domba tersesat betul nih orang. Congean lagi nggak dombanya nih? Inilah ciri-ciri laki-laki setengah dewa. Kita bertanya, Anda agamanya apa? Masalahnya kita mau bertanya sesuai dengan agama Anda. Anda Katolik, saya kasih pertanyaan Kristen. Anda Kristen, saya kasih pertanyaan Katolik. Padahal sama-sama on aja itu agamanya itu. Oke, kita hitung sampai 3 bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3. Masing-masing lu udah cepat. 3. Waktu nyala kau dari hadapanku, engkaulah pembuat kerusakan itu. Dustaan. Tuh komennya Putra Rima. Lagi nih, Nih kode lagi nih, yang mana naik kode lagi bawa dia? kita botol. Ayat berbotol-botol. My name is Selamat malam. My name is Selamat malam.
Ini skill dia. Nampak lah skill aku. Wah, ngeri ini, ngeri. Ini topeng-topeng pembunuh. Inilah 7 roh Allah ya, roh Theos ya. 7 tanduk, 7 mata bermata 7 ya. Ibrani 5 nomor 6. Ini dia nih. Tahu waktu panggil geng. Ini saya, ala saya. Selamat malam, Bang. Halo. Ngeri ya kalau sudah kerasukan Roh Kudus. Ngeri, memang ngeri, Bang. Si itu masih di bawah dia ya. Dia lagi kepanasan dia. Siapa namanya? Tadi tuh galau. Ya udah Bang Al, Dewa izin pamit tuh ya. Oh Bang Dewa ya, kebetulan ada kerjaan dan ini gue pengen tahu ini apa sih, dari tadi Dewa nanya ukuran kaosnya apa. Alhamdulillah ada yang ngebeliin baju buat Bang Al KTP, itu di bawah ada orangnya namanya Bunda Eli Perts. Oh, yang mana Kak? Iya. Bang Dewa? Ada Bunda Eli di bawah ada. Oh iya. Nah makanya Dewa minta apa ukuran kaosnya apa, nanti Dewa bikinkan. Bang Al nanti langsung DM ke Dewa ya, telepon Dewa, kasih nomor WA ke Dewa. Siap. Dewa kasih nomor WA. Kalau buat baju kayak gitu berapa Bang? Siap Bang. Ada yang 150, ada yang 200 Bang. Itu baju yang gimana Bang maksudnya Bang? Baju bahan karton plasma sama bahan butik. Jadi iya, baju mah biasa Bang. Ada bergambar atau tidak gitu? Gambarnya gambar abang langsung dengan apologet, mau itu dengan Bang Juma, dengan siapapun juga terserah. Tulisan tauhid boleh, gitu. Nanti DM aja ke Dewa. Dengan Bang Juma saya Bang ya. Aja sama Bang ini ya, Boleh. Bang Al KTP Siap. aja ya. Siap, nanti langsung DM ke Dewa aja, kirimkan nanti Dewa kirim nomor WA-nya Mbak Ajaran ya. Dan ini satu, Oke, Dewa siap. minta tolong kepada Ikhwan Pilah yang ada di sini. Ada salah satu saudara kita mualaf ya, mualaf Nazir, dia anaknya lagi sakit. Dia membutuhkan uang cuma 50.000. Syukur-syukur bisa 100.000 gitu. Maaf Bunda Eli ya. Alamatnya di mana? Bunda Eli. Bang Dewa, Alamatnya jadi mana? Enggak. Dewa cuma ini aja. Nih ada WA-nya di Dewa ya. Kalau kasih mau saya aja Bang. Kasih saya aja nomornya Bang, nomor rekeningnya Bang. Saya kirim Bang. Insya Allah sekarang saya kirim. Ini ya. Berapa rekeningnya? Ini. Oh iya. Kalau nggak DM dulu aja ke Dewa. DM Itu aja ada ini mana, Bang? kena. Bang Dewa Kena itu nanti. mana Bang Dewa? Kena. Ya, Oh, jangan iya, ditampilkan nanti. Di Surabaya. Gini Bang. Iya. Nanti DM aja ke Dewa. Mudah-mudahan sih Iwan Pilah, jangan Bang Al dulu lah ya. Bang Al kan mualaf. Mudah-mudahan yang di bawah ada gitu ya. Hanya 50.000 dia untuk ongkos ini apa ke dokter. Tidak perlu banyak kok dia. Ya, syukur-syukur bisa 100.000 buat siapa tahu apa sih dia kekurangan lagi ya. Yang di bawah kalau ada yang mau silakan nanti DM ke Dewa. Kalau tidak ada pun insya Allah Dewa masih ada kok uang. Biar saya Bang Biar Dewa. rekeningnya Bang. Alhamdulillah. Jangan Bang Al mualaf jangan. Ini Mbak Pipi ada nih. Mbak Pipi saya itu ya. Udah saya follow, nanti saya DM ya. Hanya 50.000. Hanya 50.000 aja. Syukur-syukur bisa ngasih 100.000 ya. Bakuin udah ada yang duluan tadi. Pokoknya DM Dewa aja. Siapa yang duluan ya? Siapa yang duluan? Hanya 50.000 aja. Dia mualaf. Wallahi dia seorang mualaf. Anaknya lagi sakit. Anaknya lagi sakit. Dewa, Ya. maksudnya gini Gurunda Dewa, kalau ada yang menambahin gitu kan lebih gimana gitu ya, gitu. Maksudnya jangan tolak juga gitu. Nah dianya juga nggak mau Bang, kalau nerima banyak-banyak dia nggak mau katanya. Saya hanya meminta yang dibutuhkan. Saya meminta yang diperlukan, bukan sesuai keinginan. Kalau Dewa sih tidak mungkin ngasih 50, pasti 100.000 lah ya.
siapa tahu buat beli apa gitu yang 50.000 itu. Gitu ya. Udah, Silakan kita DM yang dulu lain ya. bisa doakan aja Bang ya. Kita yang lain ya, Ya, belum ini kita doakan doakan aja. dia. Ya. Betul. Doakan Semoga dia aja. Baik, dipermudah, ya Dewa, diberikan kemudahan ya. siap Dewa izin pamit. Bang Al, ukuran Siap. kaosnya apa? Syukur. Dewa pengen tahu dulu. Ukuran kaosnya apa? Ukuran kaos saya 42 ya kalau nggak salah ya. 42 itu apa? Maksudnya MX, XL Oh. gitu Bang Al. Sepatu itu. Sorry, saya habis beli sepatu jadi saya udah ngomong sepatu. Allahu Akbar. Kayaknya mau minta dibeliin Sedang, sepatu Bang. ini kayaknya. L, oke. Ya, nanti kalau bisa ada gambarnya Bang Juma ya. Bang ya. Titip, Siap. titip Bang Siap. Dewa Nanti itu dibawa minta pesan baju yang bertulisan Tauhid Putra Rimba. Putra Siap. Rimba Nanti DM DM. Dewanya. DM ke Dewa. Dan untuk yang 50.000 ini nggak usah ya. Ini Pak RT Erdogan kayaknya udah mau ke Dewa. Jadi Dewa tutup ya. Nggak ada ya lagi. Oke, nanti aku Kalau minta, misalkan Dewa minta, Bang Dewa sama ada yang ngasih ke KTP-nya, Dewa, Bang, Dewa ya. nggak akan terima. Ya, izin Baik, Iya, baik. maksudnya, Ya udah Dewa saya izin minta pamit. WA Terima Bang kasih ya itu dari Al-KTP kepada aja. Kalau semuanya. Islam mah kita nggak ragu Bang. Kalau Islam itu kita nggak ragu. Konsisten orangnya Gini, beda. Karena izin kita dulu ini Bang, adalah bentar, Bang. pengikutnya Bang Nabi Dewa, Muhammad beda. nanti saya minta WA Siap. Bang sama Al-KTP aja ya. Langsung Catat di Bang aja Dewa sekarang, juga, Bang. catat aja. Pak Firdidu Foto di sini, Bang. sudah ya, Boleh, Bang. sudah Foto di ada sini, yang Bang. nyumbang. Jadi nggak apa-apa. Kalau Dewa seneng kena ancaman, Dewa seneng Dewa kena ancaman. Sedap nih kayaknya. Dicatat Ya, aja. Islam. Ada pulpen nggak? Kita nggak tahu. Ada Ada, pulpen. ini aku ada Siapa HP, tahu Bang. yang di bawah, Bentar. juga mau ya. Berapa Baik. Bang? Kecuali- 08? Mbak Nia Jabrina, makasih. Tidak usah ya, udah ada. 081 lewat 081 318 318 Plus 677 lewat 677 lewat 115. Udah. 115 08 13 18 67 71 15. Ya, siap. Oke. Ya, Dewa izin Nanti pamit ya. hubungin ya, Pak Makasih. ya. Siap, makasih semuanya ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.